Nah, ketemu lagi sama gue David. Kali ini kita ngomongin gun reform. Karena sebelumnya kita ngomongin Asian Head itu kan. Di mana? Mungkin gue ada linknya di sini ya. Nah, buat yang pertama kali nonton, nama gue David, gue dari Amerika. Maksudnya gue tinggal di Amerika gitu ya. Udah 6 tahun gue di California. California itu bagian barat Amerika. Sumatera lah. Ya, kalau di Indonesia itu Sumatera kurang lebih gitu ya. Bagian barat Amerika, paling barat. Yang langsung terus ke Papua tuh. Jadi kalau dari LA nih, kan LA dari California. Pantai Long Beach itu LA. Nyebrang pakai perahu tuh ke Papua tuh tembus ya. Hawaii di tengahnya. Nah, sebelumnya gue tinggal di Boston 1 tahunan. Kali ini gue mau ngomongin tentang gun reform. Karena berhubungan dengan Asian Head itu, penembakan di Atlanta itu. Begini, di Amerika ini semua orang boleh punya gun. Ada syaratnya, ada umur 21 tahun gitu ya. Terus nggak ada di background check, nggak ada kejahatan gitu ya pernah dia lakukan gitu ya. Dia boleh punya gun, boleh beli gun gitu, dijual gun itu. Gun yang betul gitu, bukan sekedar gun yang handgun, gun yang gede-gede gitu, yang panjang-panjang gitu kayak apa namanya M16 gitu boleh. Sniper yang betulan, sniper betul, bukan bohongan, boleh. Nah, masalahnya kalau di video gue sebelumnya itu kan terjadi penembakan di Atlanta sekitar 8 hari lalu kalau nggak salah, 7 hari lalu ya, minggu lalu lah. Di Atlanta terhadap orang Asia terhadap Korea itu di panti pijat itu. Nah 2 hari lalu bahkan nggak nyampe ya, kayaknya belum lama nih, 2 hari lalu ya, apa kemarin gitu ya, ada penembakan lagi di Colorado. Di Colorado penembakan 10 orang yang meninggal termasuk polisi. Nah di Amerika ini banyak sekali penembakan karena tadi semua orang boleh punya gun, ya kan. Yang dibahas pertama tuh begini, kenapa Amerika membolehkan punya gun? Cuma Amerika doang, negara lain nggak boleh punya gun, kecuali negara perang mungkin ya, nggak tahu juga, kayak Syria gitu mungkin ya, nggak tahu ya, tapi kan buat perang ya, sama negaranya lagi keadaan perang gitu. Ini kan enggak, negara baik-baik aja, tapi boleh punya gun cuma Amerika. Kenapa begitu? Pertama sejarahnya, legalitas kepemilikan gun, weapon, fire weapon, gun, pistol gitu, pistol gede-gede juga. Nah itu ada di amandemen tuh UUD, Undang-Undang Dasar. Kalau di Indonesia namanya UUD, kalau di sini sebutnya amandemen. Bahkan amandemen kedua kalau nggak salah, amandemen kedua, second amandemen. Jadi sangat mendasar sekali. Undang-undang itu UUD gitu, yang tertinggi. Kenapa bisa begitu? Sejarahnya, jadi kalau lihat sejarah ya, Amerika ini tadinya kan orang Indian, Native Amerika, orang Indian gitu di sini kan, orang Indian ya orang ini kayak Apache gitu kan, salah satu suku kan. Terus datanglah orang dari Eropa. Nah ini jadi Amerika ini. Hubungannya dengan gun itu apa? Dengan amandemen gun itu. Yang nomor 2 berarti sejak berdiri itu ditulis tuh. Sejak Amerika berdiri ditulis nomor 2 tuh. Undang-undang dasar, men. Amandemen namanya. Mereka lari dari Eropa karena mereka di sana itu dipaksa oleh kerajaan pemerintahan Inggris yang berafiliasi dengan Katolik. Jadi gampangnya gini khilafah lah ya, cuman versi Katolik gitulah. Mereka dipaksa untuk beragama, untuk ya macam-macam, dilarang ini dilarang itu ya, versi Katolik kan. Nah makanya mereka lari kan kemari, pilgrim lari kemari, bikin negara Amerika. Nah kenapa dibikin amandemen kedua tadi tentang gun itu, membawa rakyat boleh punya gun? Tujuannya saat itu 1700
tahun 1700-an itu kan kejadiannya kan. Tujuannya saat itu supaya rakyat boleh melawan pemerintah, supaya pemerintah tuh nggak bisa sewenang-wenang memaksakan kehendaknya gitu. Iya kan, tujuan itu. Dan itu kenapa? Karena tadi punya sejarah tadi yang dari Eropa itu, yang di Eropa itu mereka hidupnya seperti itu. Karena nggak punya senjata, nggak punya weapon, pemerintah yang punya, kerajaan yang punya. Terus mereka bikin khilafah versi Katolik kan di sana kan, betul. Nah, makanya begitu kemarin dibikin, oke, sekarang kita bikin deh. Sekarang sipil boleh punya weapon deh, supaya nanti pemerintah nggak bisa sewenang-wenang. Seperti yang kita alami di zaman itu kan waktu di Eropa, kira-kira begitu. Sejarahnya tuh itu. Makanya mereka punya amandemen kepemilikan senjata api. Nah, ini yang sebetulnya sekarang tidak relevan lagi. Kalau kita ngomongin itu ya, ngomongin sejarah sudah tidak ada relevan gitu loh. Kenapa? Karena saat itu kan yang apa ya? Demokrasi dunia tuh masih belum bagus. Sistem pemerintahannya belum bagus. Bahkan belum ada demokrasi gitu loh. Nah, tapi sekarang kan udah ada DPR. Udah ada pemerintah gitu, udah ada DPR. Ya, untuk mengawasi pemerintah, DPR dipilih sama rakyat. Kan gitu. Bahkan presiden pun dipilih sama rakyat. Ya kan? Kalau sekarang sistem demokrasi, trias politika itu rakyat nggak perlu senjata, pemerintah nggak akan semena-mena. Satu itu ya, udah nggak relevan karena udah demokrasi man, udah ada DPR man, udah ada Kongres, udah ada Senat, nggak sekedar DPR, ada DPD, perwakilan per daerah, kan gitu. Nah, kedua, kenapa weapon tuh nggak relevan lagi? Karena begini, pemerintah tuh punya tank, pemerintah tuh punya rudal, rakyat tuh punya weapon, sekalipun perang gitu ya. Katakan rakyat boleh kan kayak sekarang nih di Amerika ya. Terus katakanlah terjadi perang gitu antara warga dan dengan pemerintah ya, berarti polisi termasuk pemerintah dong, TNI termasuk pemerintah dong, tentara dong. Nah, perang nggak bakal menang lawan tank. Gimana? Ada 1000 nih orang rakyat misalnya, ada 1000 rakyat megang senjata semua. Lawan satu tank nggak bakal menang. Kalau tank orang-orang yang di dalam, satu tentara masuk tank. Lah, tanknya di dalam, orangnya di dalam tank. Tembakin nggak bakal mempan tuh tank. Gimana? Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak relevan lagi sebetulnya. Tapi itu yang terjadi di Amerika, makanya geger nih. Gara-gara penembakan, 2 penembakan ini dalam seminggu terakhir, 2 kali penembakan dengan korban 18 orang. Perlu gun reform. Tapi gun reform yang sekarang ini sebetulnya masih membolehkan punya gun maksudnya. Kalau lolos ya, gun reform itu undang-undang lah ya, reformasi tentang gun itu. Yang diajukan oleh pemerintah Biden saat ini mengenai gun reform itu, orang boleh punya gun tapi cuma handgun. Jadi nggak boleh yang panjang-panjang, laras panjang tuh nggak boleh, yang pelurunya bisa berentet kayak Rambo gitu nggak boleh. Kan gitu. Kalau handgun kan maksimal 8. Handgun maksimal 8. Kalau sukses semua gitu 8 peluru nanti keluarkan. Tapi kalau kayak kemarin tuh pakai kaliber M16 gitu, waduh, pelurunya berentet. Nah itu kan uniform yang lagi rame di Amerika. Tadi bahkan sebetulnya kalau apa ya, harusnya dihilangin. Karena nggak ada, pernah dengar jadi penembakan di di Inggris gitu, nggak ada di Itali gitu, di mana nggak ada penembakan, nggak ada. Terus serem-seremnya dipenggal tuh kemarin, yang guru itu di Prancis ya, dipenggal 1 orang yang meninggal. Tapi kalau penembakan, bayangin kalau Itali saat itu ya, kalau Prancis saat itu ya, kemarin itu, kalau Prancis membolehkan kayak Amerika punya gun, wih serem men, mampus orang banyak dah. M16 noh, buset, pelurunya diputerin di badan gimana lah, kan begitu. Nah,
Gue berapa kali berdebat dengan orang Amerika atau orang Indonesia yang aduh nggak ngerti juga deh, yang setuju gitu dengan orang punya gun kayak sekarang gini. Berdebat gitu, alasan mereka gini, ini kelihatannya masuk akal ya, dia bilang begini, oh people kill people not gun is a weapon. Ya maksudnya gini, yang bunuh itu orang, bukan gun yang salah, orang yang disalahin dong, bukan gun yang disalahin. Jadi gun tuh kayak garpu, loh. Iya kan, lihat garpu kan bisa buat makan, pisau bisa buat motong orang, bisa juga motong cabai kan. Loh ini dia. Jadi gun disamain sama pisau gitu. Jadi menurut mereka yang bisa yang apa terjadi penembakan ini ya orang yang salah, bukan gunnya. Nah, begitu. Orang bukan gunnya kalau kata dia. Kelihatannya betul ya. Oke, tanyanya begini. Pertanyaan gini. Kalau people kill people, menurut logika mereka itu kan ya, penembakannya people kill people. Kalau people kill people itu korbannya satu. Itu pun kalau sukses. Ya kan? Pernah baca berita gak sih? Sekali gitu ada berita gitu ya. Ada pembunuhan 8 orang pakai garpu gitu. Langsung ya. Bukan pembunuhan berantai, langsung gitu. Gak ada men. Atau pakai pisau gitu langsung ya, bukan tawuran. Langsung saat itu ya. Andai kan tawuran juga gak bisa lo pakai garpu gitu bunuh 8 orang. Gila. Kan gitu. Ayo. Gue berdebat tuh sama orang-orang itu, nggak bisa jawab mereka, mana bisa. Kalau dia pakai gun, iya kan, most likely lu nggak akan meleset 100% lah. Oke lah, nggak 100% lah, 98% gitu, 98% berhasil pasti. Dan at least mati satu, setidaknya mati orang satu kalau pakai gun. Kenapa? Karena mendadak kan, kayak gue misalnya datang ke mall gitu misalnya, terus siapa datang ke mall? Kalau orang mall nggak tahu, misalnya sebelah gue gitu ada orang, gue mana tahu, ya kan? Toto dia ngeluarin pistol jarak dekat, gue tembak langsung gitu gimana? Cuma berapa detik? Gue udah tembak gitu, mati gue pasti. Orang nggak ada siap-siap, ya kan? Nah kira-kira itu. Kalau pakai garpu kan nggak bisa begitu. Perbedaan di situ antar gun dan garpu. Jadi nggak bisa disamain antar gun dan pisau. Ya kan nggak pernah kan orang dibunuh pakai pisau 8 orang langsung gitu, nggak pernah. Nggak ada beritanya. Yang ada tadi meninggal 8 penembakan. Penembakan 10 orang meninggal. Penembakan di sekolah 20 orang anak. Penembakan di Las Vegas berapa puluh orang. Nah itu dia. Nah ini Las Vegas tuh berapa tahun lalu tuh. Dari hotel men dibawa ada konser gitu di Las Vegas. Dia nginep di hotel yang nembaknya. Lantai berapa gitu ya, tinggi lah. Di bawahnya ada konser gitu, rame orang ngumpul. Ditembakin pakai 16. Waduh gila. Sadis kayak main game. Coba pakai pisau nggak bisa. Mana bisa sih? Murah pakai pisau banyak begitu. Nah itu dia. Konyol juga, logikanya itu kelihatannya betul gitu ya. Kelihatannya betul kan apa? Kan nggak bunuh orang yang bunuh orang. Wih, karena kan nggak bisa bergerak sendiri. Semuanya juga tahu gitu. Kan begitu. Nah ini lagi diperdebatkan supaya orang cuma bisa punya laras pendek, cuman 8 kalau salah. Kita lihat aja hasilnya gimana. Tapi ya seremnya Amerika tuh begitu. Gobloknya juga begitu, itu goblok betul itu. Maksudnya ya tadi dengan zaman seperti ini kan kalau pakai alasan sejarah kan begitu. Alasan amandemen kan mereka punya gun itu kan alasannya ini dilindungi oleh amandemen Amerika. Betul. Berarti kalau kita bahas amandemen ya kan maksudnya gitu buat melawan pemerintah kan. Lah pemerintah sekarang punya tank. Gila. Pemerintah sekarang tuh punya tank. Lo gimana mau tentara? Dia punya baju anti peluru gitu gimana? Pakai helm gitu.
Andai kan bener mau perang, diblok aja tuh apa namanya. Kan yang nggak boleh kan orang punya senjata nggak boleh diblok. Tapi kalau store-nya boleh diblok dong. Lagi perang nih nggak boleh diblok orang nggak boleh beli. Wah, bilang nggak boleh. Ya kan? Terus pemerintah muterin tank di jalan, tank gitu. Itu gimana? Nah kira-kira begitu. Kan aneh. Ya itu tentang gun. Kenapa gue rada emosi? Karena bodohnya tuh kelewatan. Bodohnya itu kelewatan. Terus ada lagi begini. Gue baru inget nih. Oh, alasan ini. Kemarin belum lama nih gue berdebatnya. Bukan berdebat, gue dengar. Karena gue ngomongin tentang gun itu, dia nyaut. Oh, kalau dilarang ntar kita nggak bisa punya gun. Padahal kan misalnya untuk daerah-daerah yang nggak aman gitu, kan gue perlu gun untuk safety. Nah, kelihatannya betul ya? Enggak. Kenapa enggak? Karena begini. Kenapa lu perlu gun buat safety? Misalnya ke Tanjung Priok gitu ya, kasarnya begitu ya. Oh, gue perlu gun buat safety. Kenapa lu perlu gun kalau Tanjung Priok, kasarnya begitu? Ini contoh doang lah. Kalau gue sebut Tanjung Priok itu maksud contoh. Simpel maksudnya dia tuh begitu, daerah-daerah yang nggak aman lah, kira-kira begitu ya. Kalau Tanjung Priok perlu gun biar safety itu. Kenapa lu perlu gun kalau Tanjung Priok? Karena lu tahu gun ini bebas. Tanjung Priok takutnya ada orang mabok gitu yang punya gun, kan itu maksudnya. Tapi kalau pemerintah melarang gun, nggak ada, makanya nggak ada kan di Indonesia gitu. Tanjung Priok gue perlu gun, mana ada? Kan di Indonesia mah gun cuma buat orang kaya yang belagu aja. Apa sih? Kan begitu. Iya kan? Di Indonesia gun itu cuma buat orang kaya yang belagu, yang peteng-tengan. Lalu orang kaya juga keluar masuk mobil. Masuk mobil keluar mobil. Cuman karena kekayaannya, gue punya gun nih, kan begitu. Izinnya mahal kan. Mungkin gak punya izin kali, kan ada orang kaya. Polisi dibayar mungkin. Jadi alasannya dia begitu. Gue perlu gun kan, karena buat untuk ke daerah yang gak aman. Iya, karena lu tahu daerah, karena Amerika tuh masih membolehkan gun. Makanya logika berpikir lo itu, takutnya di sana ada orang mabok yang punya gun, kan begitu. Tapi kalau udah diganti form misalnya, warga sivil nggak boleh, rakyat biasa nggak boleh punya gun gitu. Iya kan, lu kesana juga nggak ada yang punya gun sana. Orang nggak boleh semua kok, kan gitu. Lu juga pasti nggak butuh gun, orang nggak punya gun. Kira-kira begitu. Nah itu kali ini tentang itu videonya. Jadi jangan lupa subscribe, ya kan. Lihat nanti selanjutnya apa nggak tahu, soal yang gue omongin aja lah. Jadi begitu.